Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, calon guru penggerak angkatan 9, sekolah tempat tugas saya SD Negeri Riu, Kecamatan Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Hari ini saya ditemani oleh rekan guru saya, namanya Pak Sahidola SPD. Assalamualaikum Pak Sahidola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar Pak Is? Bagaimana Pak Is kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Baik Pak Sahidullah, hari ini saya akan melakukan praobservasi yaitu terhadap Bapak. Adapun tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya harapkan dalam proses pembelajaran yang Bapak Sahidullah lakukan nantinya lebih percaya diri, lebih santai, dan menyenangkan bagi murid, begitu Bapak ya? Insya Allah. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Sahidola, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Silakan Pak Sahidola sampaikan apa tujuan pembelajarannya. Terima kasih Pak Zulkarnain. Adapun tujuan pelajaran saya pada hari ini, pertama, setelah melihat tayangan video tentang materi bangun datar, persegi panjang, segitiga, siswa dapat memecahkan masalah luas dan keliling dari bangun datar, persegi panjang dan segitiga. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas, keliling, bangun datar, persegi panjang dan segitiga dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan praktek bersama guru, siswa mampu menjelaskan rumus-rumus keliling dan luas dari persegi panjang dan segitiga. Mungkin itu Pak Is. Baik, terima kasih Pak Sahidola atas penyampaian tujuan pembelajarannya. Saya tangkap tadi ada 3 tujuan pembelajarannya Pak ya, dan materinya tentang bangun datar Pak ya. Iya. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa pengembangan kompetensi atau apa jenis penilaian yang Bapak lakukan? Adapun jenis penilaian yang sering saya lakukan di dalam kelas ketika saya sedang belajar atau proses belajar dengan anak-anak, pertama itu sikap. Ya, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Itu yang sering saya lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar saya. Baik Pak Sahidola, area pengembangan kompetensi di sini ada 3 Pak ya, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan dan penilaian keterampilan Pak ya. Baik Pak Sahidola, nah untuk media pembelajaran Pak Sahidola lakukan di kelas kira-kira apa medianya Pak? Baik itu gambar bangun datar, segitiga, sehingga anak-anak ketika saya langsung memperlihatkan gambar seperti itu, maka anak-anak itu bisa memahami dengan cepat apa yang saya sampaikan itu. Ya baik, terima kasih Pak atas penyampaian media pembelajarannya, cukup menarik. Bapak tadi menggunakan media gambar Pak ya, dan menggunakan media PowerPoint juga. Baik Pak Sahidola, saya juga ingin mendengarkan apa strategi atau metode dan apa model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nantinya. Adapun metode yang saya lakukan pertama itu kan diskusi, metode diskusi dengan anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua metode tanya jawab. Yang ketiga metode penugasan. Itu yang sering saya lakukan kepada anak-anak di dalam kelas. Mungkin itu Pak Zulkarnain. Baik, terima kasih Pak. Dan model pembelajarannya Bapak tadi apa Pak? Model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah problem-based learning ya, PJBL. Ya, PJBL ya, itu yang saya lakukan. Baik Pak Sahidola, nah untuk media pembelajaran yang Pak Sahidola lakukan di kelas, kira-kira apa medianya Pak? Adapun media yang saya gunakan di dalam kelas itu pertama ada teks bacaan, benda konkret, gambar atau PowerPoint, laptop, proyektor, LKPD dan lembar kerja atau lembar kerja daripada peserta didik. Itu
media yang sering saya gunakan. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian media pembelajaran yang Pak Sahidola sampaikan. Medianya ada menggunakan gambar, benda konkret, dan media PowerPoint Pak ya. Iya. Baik, nah saya juga ingin mendengar apa strategi atau metode dan apa model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nantinya. Model yang saya lakukan di dalam kelas itu pada saat saya menerapkan pembelajaran. Baik Pak Sahidola, saya juga ingin mendengar apa strategi atau metode dan apa model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nantinya. Terima kasih Pak Zulkarnain. Adapun model pembelajaran based learning atau PBL, sedangkan metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi. Terus pendekatan yang sering saya gunakan itu ya adalah pendekatan saintifik atau TPCATK atau HOTS. Terima kasih Pak Sahidola atas penyampaian strategi atau metode pembelajaran dan model pembelajarannya, cukup menarik Pak ya. Setelah melakukan pembelajaran Pak Sahidola selesai, nantinya kita ada wawancara lagi Pak ya. Insya Allah Pak. Kira-kira Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia Pak Zulkarnain. Iya. Baik Pak Sahidola, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak melakukan praobservasi bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Bagaimana anak-anak semuanya sudah? Bagaimana anak-anak sudah semuanya? Nah, coba hasilnya diangkat. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Coba yang lain lihat kelompok 1 yang lain. Sudah selesai. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Sudah selesai? Sudah, luar biasa kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3, mana kelompok 3? Coba diangkat kelompok 3. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah selesai. Ya, tugasnya sudah membuat persegi panjang dan segitiga. Nah, kalau kita sudah membuat persegi panjang dan segitiga, anak-anak tolong ukur berapa panjang sisi, berapa panjang lebarnya, sesuai dengan apa yang anak-anak tadi lihat di papan tulis. Karena tadi anak-anak kan sudah bisa bagaimana cara mengukurnya, mana sisi, mana alas, mana tinggi, coba diukur. Nah, dikerjakan di LKPD yang Pak Guru berikan tadi. Silakan anak-anak kerja dengan baik. Mana LKPD-nya? Nah, siapa ketua kelas kemarin? Nah, lihat di sini dulu anak-anak ya. Lihat di sini. Ini kan ada LKPD-nya, ya. Nah, di nomor 1 ini ada persegi. Coba lihat dulu supaya jangan salah nanti. Di sini kan ada persegi. Nah, berarti ada A, B, C. Ya, nanti ditaruh di sini. Paham? Ya, luar biasa. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok ini ada sudah? Oh, tidak ya. Kosong kan? Ada yang ukur panjangnya, lebarnya, ya. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai?
Oh, luar biasa kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Iya, 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 iya. Kelompok 3 bagaimana? Oh iya. Tinggal 5 menit waktu. Ya, ke sini biar tak kena. Ke sini dikit. Biar tak kena. Ya. Ketua kelompok mana ketua kelompok? Nah. Bisa pakai mic ketua kelompok? Ya. Assalamualaikum bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok Pinjai akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Pertama adalah persegi. Panjang sisinya. Nah, sini yang pegang ya. Nah, pegang. Pertama adalah persegi. Nah, lihat persegi panjangnya. Ini baca ini ya. Panjangnya persegi adalah 9, 9, 9, 9. 18 tambah 18 dan 9 kali 9. Keliling persegi adalah 36 cm dan luas persegi adalah 81 cm persegi. Ya, mungkin tidak sama ya, tidak sama. Cuma dengar aja bagaimana cara. Karena kelompok ini tadi sudah memperlihatkan panjangnya kan. Nah, apakah sesuai panjangnya dengan ukuran yang akan ditaruh di KKBD-nya? Di kelompok ini, ya. Nah, terus lihatkan tadi. Yang kedua, persegi panjang. Ya, ini perseginya. Panjang sisinya adalah 5, 12 dan 5, 12. Keliling persegi panjang adalah 5 tambah 12 tambah 5 tambah 12. Luas persegi panjang 5 kali 12. Hasil keliling persegi panjang adalah 17 tambah 17 sama dengan 34. Luas persegi panjang adalah 60 cm persegi. Ada yang berbeda? Bagaimana teman-temannya? Bagaimana? Sudah pas? Sudah pas? Bagaimana kelompok 1? Ya, terus? Yang ketiga adalah segitiga. Panjang sisinya adalah 22, 22 dan 22. Keliling segitiga adalah 44 tambah 22. Dan luas segitiga adalah 1/2 kali A kali T. Keliling segitiga sama dengan 66 cm persegi. Dan luas segitiga 22 cm kali 15 cm. Sama dengan 11 kali 18, yaitu 130. Lanjut dengan nomor 1 dari pertanyaannya. Dari ketiga bangunan tersebut, apakah dalam mencari keliling bangunan menggunakan cara yang sama? Jika jawaban ya atau tidak, jelaskan alasanmu. Ini jawaban saya. Tidak, karena bangun data menggunakan rumus sisi kali sisi atau sisi plus sisi. Apakah betul? Dan nomor 2, dari ketiga bangun data tersebut, apakah dalam mencari luas bangun data menggunakan cara yang sama? Jika jawabanmu iya atau tidak, jelaskan alasannya. Inilah jawaban saya. Tidak, karena persegi panjang menggunakan rumus P kali L atau 2P tambah 2L. Dan nomor 3, tentukan rumus yang bisa kalian temukan dari cara mencari luas dan keliling bangun data yang telah kalian lakukan. Inilah jawaban saya. Rumusnya adalah 1/2 kali A dan kali T. Apakah ada yang salah jawabannya? Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Luar biasa kelompok 1. Bagaimana tanggapannya kelompok 2? Kelompok 3 ada tanggapan? Iya, kalau memang tidak ada kelompok 1, sekali lagi kita beri aplaus. Silakan untuk kelompok 1. 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 20 kali 18 cm. Hasilnya 180 cm persegi. Pertanyaan 1. Dari ketiga bangun data tersebut, apakah dalam mencari keliling bangun data menggunakan cara sama? Jika jawaban iya atau tidak, jelaskan alasanmu. Jawaban kami adalah tidak, karena bentuknya berbeda.
2. Dari ketiga bangun datar tersebut, apakah dalam mencari luas bangun datar menggunakan cara yang sama? Jika jawabanmu iya atau tidak, jelaskan alasannya. Jawaban kami adalah tidak, karena bentuknya berbeda. Tentu cara mencari keliling dan luasnya berbeda. 3. Temukan rumus yang bisa kalian temukan dari cara mencari luas dan keliling bangun datar yang telah kalian lakukan. Jawaban kami adalah sisi kali sisi atau A kali T. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 tentang apa yang dibacakan hasil dari produk kelompok 3? Bagaimana tanggapannya? Betul? Bagaimana kelompok 2? Bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Lihat, luar biasa. Silakan duduk kelompok 3. Nah, anak-anak, setelah Pak Guru tadi melihat hasil daripada pekerjaan, baik itu kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata luar biasa. Nah, karena ini sudah selesai, maka Pak Guru akan memberikan tugas secara individu. Ya, secara individu tolong dikerjakan. Sudah selesai ya, sudah bagus. Sudah, semuanya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kasih. Kalau sudah kasih. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai semuanya tadi? Sudah. Mana semangatnya? Nah, sekarang Pak Guru tanya, ya. Nah, pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa, anak-anak? Ya, keliling dan luar biasa. Keliling dan luas. Kira-kira menurut anak-anak apa yang paling senangi sama anak-anak terhadap penampilan Pak Guru tadi? Ayo, apa kira-kira? Cara penyampaian kah? Cara memberi pelajaran kah? Oh, luar biasa, cara penyampaiannya menyenangkan. Apa? Iya, luar biasa. Nah, berikutnya apakah anak-anak? Ada enggak yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Semuanya sudah paham? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak, ya kita harus rajin belajar di rumah ya. Karena kita tadi sudah mempelajari tentang bangun datar, persegi, dan persegi tiga. Ya, kita sudah pelajari. Jangan sampai anak-anak di rumah tidak pelajari lagi apa yang Pak Guru sampaikan di sini, apa Pak Guru yang jelaskan di sini. Ya, bagaimana cara mencari rumusnya, bagaimana cara mencari kelilingnya, bagaimana mencari luasnya. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi itu sudah dipaham oleh anak semuanya. Luar biasa. Beri semangat lagi. Mana semangatnya? Luar biasa. Ya, anak-anak luar biasa. Nah, mungkin untuk pelajaran kita pada pagi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ya, tetapi sebelum Pak Guru mengakhiri, kira-kira siapa yang mau bertanya? Oh, berarti Anda sudah paham semuanya ya? Nah, sekarang mana
tepuk semangatnya. Luar biasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saidullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melakukan pertanyaan pada Bapak, itu pasca observasi, Pak ya. Yang pertamanya, bagaimana pendapat Bapak Saidullah setelah menyajikan pembelajaran tadi? Terima kasih Pak Zulkarnain. Setelah saya menyampaikan pembelajaran terhadap anak-anak, itu sangat luar biasa, karena di dalam proses belajar mengajar saya tadi, saya menggunakan beberapa metode atau cara penyampaian kepada anak-anak, sehingga alhamdulillah anak-anak yang semulanya belum bisa mengerti dengan baik, tetapi dengan saya menggunakan metode yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah proses ataupun pemahaman anak-anak terhadap materi yang saya berikan alhamdulillah luar biasa, Pak Zulkarnain. Baik Pak Saidullah, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak Saidullah? Syukur alhamdulillah Pak Zulkarnain, apapun ya apa namanya sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, itu sudah sesuai apa yang saya terapkan di RPP saya, itu sudah sesuai saya sampaikan kepada anak-anak di kelas itu, Pak Zulkarnain. Baik, dapatkah Pak Saidullah menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah ketika saya itu berada di kelas, semangat daripada anak-anak itu sangat luar biasa. Dan setelah saya memberikan pembelajaran, setelah memberikan tugas, semangat anak-anak dan kemampuan anak-anak itu dalam hal menjawab soal-soal yang saya berikan itu sangat luar biasa, Pak Zulkarnain. Iya. Bagaimana perkiraan Pak Saidullah mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Mengenai tujuan kecapaian pembelajaran itu alhamdulillah di atas KKM, Pak Zulkarnain, karena rata-rata anak-anak itu mendapat di atas 80%, bahkan 95% itu anak-anak sudah bisa memahami. Baik, terima kasih Pak Saidullah. Apa yang menjadi kesulitan siswanya Bapak? Adapun juga yang merasa menjadi kesulitan daripada siswa saya, ketika saya mengarahkan anak-anak kepada materi matematika itu, cara mencari luas dan keliling itu, ada sebagian anak-anak yang belum bisa memahami, tetapi dari sebagian anak itu sudah bisa memahami. Itu yang menjadi permasalahan yang terkait pada saat proses belajar mengajar di kelas itu. Baik, nah Bapak tadi sudah mengetahui kesulitan siswanya Bapak ya. Ya. Jadi sekarang yang menjadi kesulitan Bapak dalam proses pembelajaran tadi, apa kesulitannya Bapak? Yang menjadi kesulitan pada saat saya itu memberikan tugas kepada anak-anak saya, ada sebagian anak-anak itu yang tidak mau dalam arti melaksanakan tugasnya karena mungkin pemahamannya itu tentang materi yang saya berikan itu belum paham dengan baik, begitu Pak Zulkarnain. Iya. Adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bapak? Mungkin alternatifnya saya terus akan berusaha untuk membimbing anak-anak ini dalam hal anak-anak yang belum bisa itu saya meluangkan waktu untuk untuk membimbing kembali daripada luar jam sekolah, seperti saya mengajak ke rumah untuk belajar sama saya di rumah. Mungkin itu salah satu strategi saya yang saya lakukan, mungkin Pak Zulkarnain. Baik, terima kasih Pak. Dengan demikian, apa yang Pak Saidullah lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin yang saya lakukan
pertemuan berikutnya, pertama saya harus mempersiapkan diri. Pertama saya selaku guru, kedua anak-anak itu bagaimana saya pemahaman tentang pelajaran yang saya lakukan itu lebih baik atau lebih rinci atau secara mendetil sehingga anak-anak itu bisa memahami, mengerti dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Setelah tadi saya melihat proses pembelajaran Bapak berjalan secara baik Pak ya. Interaksi siswa dengan guru juga baik. Kalau memungkinkan, lakukan lebih banyak mendekati kelompok siswa dalam memberikan bimbingan tugas Pak ya. Insya Allah Pak Sulkarnain. Ya baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak. Terima kasih.